Halo, jumpa lagi bersama saya. Sebelum membahas topik kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon di-share video ini. Seringkali saudara-saudari kita Muslim mengutip Matius 5 ayat 17 sampai 18 dan melihat teks ini sebagai bentuk untuk menyerang Paulus. Mereka mengatakan bahwa Paulus melawan Yesus. Ya, ah, oleh karena itulah pembahasan kita kali ini mau melihat persoalan ini. Ya, di dalam Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 18, di situ umat Islam seringkali mengatakan bahwa dua teks ini, dua ayat ini hendak menyatakan bahwa hukum Taurat itu tidak boleh dihapus, tidak boleh dibatalkan, ya. Nah, ini kesimpulan dari saudara-saudari kita umat Muslim, ya. Nah, apa yang dikatakan ini, ya, Injil Matius 17 ayat 18 dilihat sebagai pernyataan Yesus, ya. Nah, lalu umat Islam mempertentangkan pernyataan Yesus itu dengan Paulus, ya. Mereka mengatakan mengutip surat Roma bab 7 ayat 4 sampai 6, Roma bab 3 ayat 21 sampai 28, ya, di mana dalam dua kutipan ini mereka mengatakan bahwa Paulus membatalkan hukum Taurat, ya. Nah, dari situ umat Islam mengambil kesimpulan bahwa Paulus lebih tinggi dari Yesus, bahwa orang Kristen lebih taat pada Paulus daripada Yesus. Benarkah kesimpulan itu? Sangat jelas dua kesimpulan ini salah besar, ya. Nah, jadi tegas saja bahwa kesimpulan itu tidaklah benar. Nah, pertama kita akan coba melihat dulu kutipan Injil Matius yang sering dikutip oleh saudara-saudari kita Muslim, ya, bahwa ayat 17 di situ dikatakan, "Janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Nah, kelihatan bahwa umat Islam hanya berhenti sampai koma, bukan untuk meniadakannya, tapi tidak membaca sampai tuntas, ya, melainkan untuk menggenapinya. Ini tidak dilihat. Padahal dalam ayat ini kata kuncinya itu ada pada menggenapi, ya, menggenapi. Kata menggenapi ini berarti membuat jadi genap, bukan menghapus atau menghilangkan, ya. Jadi menggenapinya itu tidak ada artinya, tidak sama artinya menghapus atau meniadakan, ya. Menggenapi artinya membuat jadi genap. Nah, itu. Demikian juga dengan ayat 18. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, tidak satu iota atau satu titik pun akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, nah, di sini dalam ayat 18 kata kuncinya itu ada sebelum semuanya terjadi. Ya, nah, sebelum semuanya terjadi itu dimaknai dengan peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus, ya. Nah, jadi artinya setelah wafat dan kebangkitan Yesus, maka akan diadakan penggenapan, ya. Jadi Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 18 memang bukan membatalkan hukum Taurat tetapi menggenapinya, ya, menggenapinya. Ini yang harus dipahami, ya. Jadi bukan membatalkan tetapi menggenapi, ya. Kapan penggenapannya terjadi, ya?
Kalau kita membaca ayat 17, di situ aku datang. Sedangkan ayat 18 sebelum semuanya terjadi. Jadi kapan penggenapan itu terjadi? Yang pertama ketika Yesus datang, yang kedua ketika semuanya terjadi. Itulah penggenapan yang terjadi. Nah, sekarang coba kita lihat ketika Yesus datang, Yesus sudah melakukan penggenapan, ya. Nah, kalau kita membaca banyak teks-teks dalam Injil, ya, Yesus mengatakan, kamu telah mendengar firman. Frasa kamu telah mendengar firman, inilah wujud hukum Taurat. Ya, tetapi oleh Yesus, aku berkata kepadamu. Jadi Yesus mengadakan penggenapan. Itu Yesus waktu datang, dia sudah melakukan itu. Nah, pada saat Yesus wafat dan bangkit, maka di situ terjadilah penggenapan hukum Taurat. Jadi, ya, sebelum Yesus wafat, orang Yahudi, murid-muridnya masih bergantung pada hukum Taurat. Tetapi setelah wafat dan bangkit, peristiwa Paskah, pengikut Yesus tidak lagi bergantung pada hukum Taurat, tetapi melaksanakan hukum Kristus, yaitu kasih. Ya, Yesus sendiri dalam Matius bab 22 ayat 40 dia mengatakan bahwa pada kasih tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi sekali lagi hukum Taurat tidak dihapus, tetapi dengan melaksanakan kasih itu seluruh hukum Taurat sudah terlaksana. Nah, apa yang dikatakan Yesus ini kembali ditegaskan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 10 ayat 4, bab 13 ayat 10. Ya, gitu. Oleh karena itu, dalam Roma 13, 21, 28, 7, 4 sampai 6, benarkah Paulus membatalkan hukum Taurat sebagaimana yang diklaim, yang dituduhkan oleh umat Islam? Ya, kalau kita membaca dua teks kutipan tadi, ya, tidak ada kata-kata yang menyatakan Paulus membatalkan hukum Taurat, sama sekali tidak ada, ya. Itu umat Islam ketika mengutip kutipannya itu bisa dikatakan tidak utuh. Misalnya dalam Roma bab 3, sebenarnya Roma bab 3 itu dari ayat 21 sampai 31, ya. Tetapi oleh umat Islam dia hanya berhenti sampai 28, ya. Dengan mengutip, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dari situ langsung diambil kesimpulan bahwa Paulus membatalkan hukum Taurat. Itu. Padahal kalau mengambil teks secara utuh, ya, ayat 21 sampai 31, di mana ayat 31 di situ tertulis dengan jelas, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Itu pernyataan Paulus. Hal yang sama juga dengan Roma 7, ya. Sebenarnya kutipan utuhnya itu dari bab 1 sampai 12. Namun umat Islam seringkali tidak utuh. Dia berhenti sampai ayat 6, ya. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Dengan itu mereka langsung ambil kesimpulan berarti hukum Taurat dibatalkan. Padahal kalau membaca utuh, terlebih pada ayat 2 dan 3, di situ Paulus memberi perbandingan relasi suami dan istri, ya. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya. Nah, jadi orang umat manusia sama sekali tidak lagi terikat sama hukum Taurat karena
Yesus sudah mati. Yesus sudah wafat. Kematian Yesus membebaskan manusia itu dari hukum Taurat. Itu. Tapi bukan berarti meniadakan hukum Taurat, sama sekali tidak. Ya, hukum Taurat dilengkapi, disempurnakan, digenapi oleh hukum Kristus yang adalah kasih. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang kekeliruan pandangan Islam terhadap Paulus. Sekian dan terima kasih.